A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Balagha risalah wa addal amanah wa nasaha al ummah wa tarakana fi mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada Bapak Ketua Masjid, Bapak RW, Bapak RT, para pengurus masjid, Ketua Majelis Taklim, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang dingin ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rizki, taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, iman masih bersarang di dalam dada. Inilah menjadi hal yang paling mahal di dalam kehidupan kita, yang ingin kita mati dengannya, kita dibangkitkan dengannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini, keyakinanku, yakini yang akan menjagaku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tema musim hujan. Adab dan fikih musim hujan. Karena memang semua kondisi apapun ini bisa menjadi sarana untuk kita lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita sekarang berada di musim hujan, Pak RT, ya, kalau pagi hari ini enak Pak kalau tidur, terasa dingin dan lain sebagainya. Nah, musim hujan ini Bapak Ibu rahimakumullah adalah merupakan salah satu mukjizat Allah. Salah satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan hujan ini mukjizat? Nah, saya akan terangkan. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu. A'jaza, melemahkan orang lain, melemahkan orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau mukjizat-mukjizat yang diturunkan atau diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul adalah satu tanda yang nyata, yang jelas, bisa dilihat oleh mata dan bisa dirasakan, bahwa itu merupakan tanda adanya Allah. Contoh, Nabi Musa alaihissalam ketika melemparkan tongkat dan kemudian menjadi ular, melemparkan tongkat dan kemudian membelah lautan, akal manusia menjadi lemah, tidak mungkin bisa membantah, gitu. Ya, tidak mungkin bisa membantah. Masalah dia mengakui atau tidak itu urusan lain. Orang-orang kafir itu Pak, itu bukan berarti tidak percaya bahwa itu dilakukan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Cuman masalahnya gengsi untuk mengakui, itu urusan lain. Makanya dalam Al-Qur'an disebut dengan yukadzibun. Yukadzibun, istilah yukadzibun dalam bahasa Arab itu artinya bukan berarti bohong, membohong, mendustakan. Mendustakan itu artinya apa? Dia sudah tahu tapi tak mau ngakuin, itu namanya mendustakan, dan itu perilaku orang-orang kafir. Ya. Bapak Ibu coba cek di dalam Al-Qur'an kata-kata yukadzib. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya membohongi atau mendustakan. Ini bukan berarti kemudian dia nggak percaya, dia percaya. Cuman masalahnya dia nggak mau ngakui, itu namanya mendustakan. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa melemparkan tongkat dan kemudian bisa membelah lautan, siapa yang bisa mengatakan bahwa itu adalah dilakukan oleh Musa sendiri? Tidak, semuanya tahu bahwa ada Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa dan itu benar adanya. Cuman kenapa Firaun dan bala tentaranya nggak beriman? Urusan lain. Itu urusan hidayah di situ, bab hidayah di situ. Tapi yang menjadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa mukjizat itu melemahkan akal manusia dan menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ada. Itu mukjizat. Karena tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Gak mungkin manusia biasa kemudian bisa menghidupkan orang mati, tidak mungkin. Tapi Nabi Isa bisa. Nabi Isa bisa. Tidak mungkin orang bisa bicara dengan hewan. Tapi Nabi Sulaiman bisa. Nabi Sulaiman ini bisa mengendalikan angin. Angin ini bisa dikendalikan. Ya. Dan bahkan bisa menjadi alat transportasi. Ya. Jadi angin ini bisa menjadi alat, bisa diarahkan dan bisa menjadi alat transportasi. Nabi Sulaiman mau pergi kemana bisa, angin set gitu, ya, dipanggil ke sana ngikutin dia. Nah, akal manusia kan lemah karena apa? Tidak mungkin manusia biasa mampu melakukan itu. Itu yang namanya mukjizat. Itu yang namanya mukjizat. Nah, mukjizat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi-nabi terdahulu. Dulu bisa mukjizatnya hebat-hebat. Kalau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Lebih hebat lagi. Di mana lebih hebatnya? Saya tunjukkan Bapak Ibu rahimakumullah. Dan kenapa hujan dikatakan sebagai mukjizat? Kalau Nabi Musa alaihissalam membelah lautan, kira-kira yang menyaksikan berapa orang, Pak? Yang hadir pada saat itu, ya kan Pak Liman? Yang hadir pada saat itu. Ketika Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati, yang menyaksikan berapa orang? Yang hadir pada saat itu. Lah kita hanya mendengarkan cerita. Sedangkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang bisa dirasakan oleh orang kapan dan dimanapun. Kapan dan dimanapun. Kita bisa menyaksikan mukjizat itu. Anak cucu kita bisa. Kapan dan dimanapun bisa menyaksikan mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Salah satu ayatnya contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi," dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Coba di dalam Al-Qur'an itu berapa disebutkan wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Ya. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Sungguh itu adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi tanda kekuasaan Allah itu adalah mukjizat gitu.
Itulah mukjizat yang menjadikan orang mengakui kebesaran Allah, itu namanya mukjizat. Nah, dalam surat Fussilat ayat 39 disebutkan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladzi ahyaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa engkau lihat wahai Muhammad, bumi kering dan gersang, bumi kering dan gersang. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak, tanah itu bergerak dan subur. Ihtazat itu artinya apa? Ihtazat itu apa namanya? Bergetar. Bergetar itu maksudnya artinya dari kering itu kemudian menjadi lunak dan kemudian dibelah oleh tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Ihtazat warabat, sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya pastilah dapat menghidupkan yang mati, sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu dia. Ini mujizatnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca ya di Al-Quran itu menceritakan tentang turunnya hujan, itu sangat banyak sekali. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari banyaknya menyampaikan di dalam Al-Quran tentang fenomena hujan. Bentar-bentar, wa anzalna minas sama'i ma'a, wa anzalna minas sama'i ma'a. Itu dalam banyak ayat. Wa anzalna minas sama'i ma'a, dan kami turunkan air dari langit, dan kami turunkan air dari langit. Fayuhyil ardo ba'da mauti, fayuhyibil ardo ba'da mautiha. Ya. Nah, kisah atau apa namanya ayat yang berbicara tentang hujan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ini hampir semuanya itu arahnya adalah agar manusia itu nggak ragu-ragu bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Kenapa? Karena masih banyak orang yang ragu. Masa ada yang mati kemudian hidup kembali? Ini orang-orang yang nggak percaya dan orang-orang yang nggak beriman. Mereka kalau ditekan, kalau kau mati bagaimana? Kalau mati, matilah Pak. Jadi bagaimana? Ya sudah, habis cerita. Ya kan, habis cerita. Tidak ada lagi hari berbangkit, tidak ada lagi hari di mana orang harus mempertanggungjawabkan amalnya. Tapi dengan ayat yang berbicara tentang hujan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ini bisa menjadi tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang yang mampu untuk membuka hati dan merenungi. Itu dia. Ya Allah, jadi kalau ada hujan kemudian yang tadinya mati kemudian tumbuh, ya, ini bagi orang-orang yang beriman, subhanallah. Tadi nggak ada tanaman di sini, tadinya nggak ada tumbuhan di sini, rupanya sekarang tumbuh. Dari mana tumbuhan ini? Ya. Kemudian disebutkan juga tentang betapa dengan hujan ini kemudian buah-buahan tumbuh, buah-buahan dan lain sebagainya, beraneka ragam warna dan rasa. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang pertama, bahwa hujan ini akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mampu membuka hati dan mampu merenungi. Siapa yang bisa menjadikan hujan ini dan tanda-tanda kebesaran Allah lainnya sebagai tanda keimanan, tambahan keimanan, adalah orang-orang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang bertafakkur. Orang yang bertafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah, maka akan muncul satu ungkapan di dalam jiwanya, satu ungkapan melalui lisannya yang berbunyi apa? Rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Itu ungkapan orang-orang yang bertafakkur. Ungkapan orang-orang yang bertafakkur akan mengucapkan di dalam hatinya dan di dalam lisannya, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak engkau ciptakan makhlukmu ini ya Allah dalam keadaan sia-sia, semuanya ada manfaatnya. Sesuai apa? Fakina adzabannar. Setelah mengakui itu, maka kemudian ungkapan selanjutnya adalah fakina adzabannar, ya Allah, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini saya sebutkan bahwa hujan yang disebutkan berkali-kali di dalam Al-Qur'an adalah merupakan mukjizat. Siapa yang bisa merasakan mukjizat? Semua orang yang beriman, semua orang yang bertafakur, kapan dan dimanapun, dan bisa disaksikan oleh siapa saja. Nah, itulah kehebatan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran itu, kebenaran Al-Quran. Ya. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa hari lalu saya mencoba mengasih materi kepada anak-anak untuk jadi analisa, Pak. Karena saya ngajar Al-Islam. Saya searching tentang sebab-sebab orang masuk Islam. Ya, saya kumpulkan ya artikel-artikel tentang orang-orang masuk Islam, dan yang baru-baru yang heboh ini yang namanya Maryam Petronin. Mungkin Bapak Ibu mendengar ya. Maryam Petronin namanya. Maryam Petronin ini orang Prancis. Lagi heboh-hebohnya di Perancis itu oleh Emmanuel Macron ya. Jadi ada salah satu tawanan di Mali kalau tidak salah ya. Di Mali, di daerah Afrika. Ini udah sampai berapa tahun? Udah belasan tahun atau 20 tahun gitu, lupa saya. Jadi Emmanuel Macron ini mengeluarkan dana yang sangat besar, dan kemudian sebagai barternya juga membebaskan tahanan-tahanan Mali gitu ya. Jadi modalnya untuk siapa? Untuk mengambil satu misionaris yang namanya aslinya itu apa lupa saya, Petronin lah gitu. Kemudian dibebaskan, disambut oleh Emmanuel Macron pada bulan Oktober kemarin, bulan Oktober. Disambut apa semua dan sebagainya. Lagi heboh-hebohnya tentang Charlie Hebdo itu. Rupanya setelah sampai ke Perancis ya, si Petronin ini seorang wanita ya, seorang penginjil, rupanya sudah Islam lama dia. Sudah Islam lama ya. Kemudian di situ mengikrarkan keislamannya, karena kalau mengikrarkan keislaman sebelum ini tentu dia nggak dibebaskan oleh Macron. Jadi setelah dibebaskan, kemudian beliau menuliskan surat panjang ya kepada Emmanuel Macron tentang kenapa dia masuk Islam. Bahwa dia masuk Islam melihat betapa ia tidak pernah mendapatkan perlakuan kasar dari orang Islam di sana, dan kemudian apa yang dimakan oleh mereka, bahkan yang kadang-kadang makanan yang diberikan oleh Maryam Petronin ini lebih baik kualitasnya daripada yang mereka makan gitu. Artinya sangat penghormatan sama orang. Inilah yang kemudian melihat betapa Islam ini sangat. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita sedikit tentang masalah Maryam Petronin yang kemudian dia menyadari tentang kehebatan ajaran Islam yang melahirkan akhlak para pengikutnya, yang kemudian mengkonversikan agamanya menjadi Islam. Nah, saya teruskan contoh tadi. Saya mencoba untuk mengumulkan para ilmuwan ya, atau orang-orang besar, tokoh-tokoh besar yang masuk ke dalam Islam. Kemudian saya kumpulkan, saya berikan kepada mahasiswa, silakan analisis ya, tentang kedewasaan beragama. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang ini, tokoh-tokoh besar ini rata-rata masuk ke dalam Islam itu karena memang kehebatan ajaran Islam yang bisa didapatkan oleh nalar manusia. Ya.
sangat banyak. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu rahimahullah, memang betul-betul ini adalah mukjizat yang akan berlaku sampai dengan hari kiamat, yang bisa disaksikan oleh siapapun, kapan dan dimanapun. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang menggunakan akalnya dan membuka pikiran dan hatinya dan menghilangkan subjektivitas di dalam diri dan siap menerima kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebenaran. Ya. Contohnya seorang orang Perancis juga, Roger Jarudi namanya, atau disebut sekarang sebagai Roger Jarudi. Orang ini memang karakternya mencari kebenaran. Semua agama itu sudah dianut semuanya, dipelajari, menolak, dipelajari, ditolak, dipelajari, sampai dengan agama Yahudi pun dipelajari, dimasuki, akhirnya menolak. Akhirnya ia berhenti saat terakhir ia mempelajari Islam, dan kemudian ia mendapatkan kebenaran dari Islam itu. Kenapa? Siapapun yang membuka pikirannya, siapapun yang siap menerima kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebenaran Al-Quranul Karim. Cuman kalau masih ada, ya, kalau masih ada perasaan untuk kemudian benci terhadap sesuatu, itu yang sulit. Ya. Kalau masih benci terhadap sesuatu dan tidak mau membuka diri, maka itu masih sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang saya katakan bahwa hujan ini bisa menjadi mukjizat, dan apapun bisa menjadi mukjizat. Burung bisa menjadi mukjizat bagi siapa? Yang berpikir, menggunakan pikirannya dan merenungi tentang tanda kebesaran Allah, maka ia akan menyaksikan mukjizat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba Bapak Ibu rahimakumullah, kalau dibanding-bandingkan, Pak, hebat Nabi Musa melemparkan tongkat dan kemudian membelah samudera, Pak. Kayaknya mukjizatnya lebih hebat mukjizat Nabi Musa. Kata siapa? Enggak juga. Mukjizat Nabi Musa, kenapa? Itu menunjukkan bahwa Allah pelaku tunggal satu-satunya. Apa bedanya dengan kemudian tanah yang kemudian gersang, kemudian turun hujan dan kemudian tumbuh, ya. Kemudian buminya terbelah, diterobos oleh tunas-tunas itu. Siapa yang menghidupkan itu? Kalau kita bongkar-bongkar tanah itu, di mana ada warna hijau itu, di mana gitu, Pak? Ada Pak warna hijau itu, Pak, bongkar-bongkar tanah itu? Nggak ada. Bapak Ibu sekarang yang punya pohon jambu, Pak RT, Pak RW, itu bongkar-bongkar di bawah itu, Pak. Manalah air yang rasanya manis? Nggak ada. Mana yang menjadikan buah jambu itu warnanya merah? Itu mana? Iya, nggak dapat. Ya kan? Yang ada apa? Yang ada adalah pupuk kandang ya, ya. Yang ada malah pupuk kandang, dibongkar-bongkar itu ada pupuk kandang. Kok kemudian bisa berubah menjadi air yang ada di jambu dan kemudian ketika kita makan kemudian manis? Ini bagaimana? Apakah kemudian di dalam pikiran kita kemudian akan mengatakan, nah ini memang berjalan dengan sendiri? Bagaimana bisa berjalan dengan sendirinya kalau tidak ada yang melakukan? Ya gitu, Pak RW. Pohon jambu ini bagaimana bisa matoa dan kemudian kelengkeng-kelengkeng yang ada di rumah kita itu bagaimana bisa berbuah? Yang selama ini kita tidak menyaksikan mukjizat itu, Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal mukjizat itu ada di mana-mana. Sekarang saya mau tanya, kehebatan Allah di dalam merubah komposisi tanah, apa struktur tanah dan sebagainya dan apa yang ada di dalam tanah dan kemudian berubah menjadi buah, mana hebat dengan mukjizat Nabi Musa yang kemudian bisa membelah lautan? Ya sama hebat dong, pelakunya cuma satu, Allah. Gitu Pak Aliman. Itulah rahasia Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa mukjizat Nabi Muhammad SAW, agama terakhir, Al-Quran, kitab suci terakhir, Nabi terakhir, mukjizatnya nggak seperti mukjizat para Nabi dan Rasul yang lalu. Untuk apa? Untuk sepanjang zaman siapapun bisa menyaksikan tanda kebesaran Allah. Al-Quran.
Ini mukjizat itu ada, ya silakan. Jadi ada 6.000 mukjizat ini. Ya, ada 6.000 mukjizat. Lari sendiri. Ada 6.000 mukjizat nih Pak. Jangan disepelekan Quran ini, dan kapan dan di mana. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, adab kita ketika musim hujan nih. Ini biasanya kalau sebelum hujan itu ada mendung, ada petir dan sebagainya. Ini biasanya kalau peralihan dari musim kemarau kepada musim hujan dan sebagainya. Orang itu kalau dengar petir dan kemudian ada awan hitam apa semua dan sebagainya, itu senang ya kan Pak ya? Senang, hati pun menjadi tentram. Saya kira bukan sekedar peralihan dari dari kemarau ke musim hujan. Pada musim penghujan pun insya Allah kalau suasananya adem, hati pun menjadi adem gitu loh. Siang-siang gitu kan, kemudian mendung, adem nggak Pak perasaan Pak? Bukan dingin, bukan kulitnya aja yang merasakan adem, hati pun merasakan damai, karena itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, rahmat Allah. Nah, kadang orang senang, cuman bagaimana perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada mendung, kalau ada petir, itu berbeda dengan kondisi para sahabat. Kondisi para sahabat itu wajahnya riang gembira, bahagia, menyambut hujan itu bahagia. Tapi Rasul sedih, bukan sedih tapi tampak di mukanya itu wajah ketakutan. Saya akan sampaikan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Sayyidah Aisyah. Beliau menceritakan, apabila Rasul melihat mendung atau angin kencang, terlihat perubahan di wajahnya. Jadi wajahnya itu berubah gitu. Nabi Muhammad wajahnya berubah. Berubahnya bukan senang tapi takut. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, aku lihat manusia bergembira ketika melihat mendung karena berharap akan turun hujan. Tetapi aku lihat engkau ketika melihatnya, aku mengetahui dari wajahmu engkau tidak menyukainya. Jadi seolah-olah Rasul nggak menyukai hujan gitu. Kemudian diluruskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, tidak ada yang memberi keamanan aku akan datangnya azab Allah yang telah mengazab suatu kaum dengan angin yang kencang. Padahal kaum tersebut melihat azab itu, lalu mereka mengatakan, ini hanya mendung yang akan menurunkan hujan pada kami. Ya, ini hanya mendung yang akan menurunkan hujan pada kami. Jadi pikiran Nabi Muhammad SAW itu panjang jauh kemana-mana gitu. Kenapa? Kalau dengar hujan apa semuanya, yang dipikirkan adalah, ya Allah, ini azab atau bukan? Ya Allah, ini petir, ini azab atau bukan? Ya Allah, kalau mendung ini air atau batu? Oh itu dia. Ini air atau itu yang kemudian menjadikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengarkan petir, ketika melihat mendung dan lain sebagainya, yang dipikirkan adalah ini azab atau bukan. Seperti kaum-kaum sebelum ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan, ini mendung nih, tapi rupanya yang turun batu. Ya, hujan batu ya, itu kepada kaum-kaum nabi-nabi terdahulu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Yang selanjutnya, musim hujan ini juga mendatangkan potensi pahala ya, mendatangkan potensi pahala. Atau musim dingin mendatangkan potensi tambahan pahala ketika orang mau berwudu. Jadi biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kalau musim dinginnya di Indonesia ini tentu masih bisa ditangani. Cuman kalau di musim dingin di tempat-tempat lain yang memang sangat dingin ya, apalagi sampai di bawah 0 derajat atau sampai dengan minus, itu Bapak Ibu tentu megang air itu udah tersiksa betul. Bagaimana mandi ya kan? Bagaimana kalau harus berwudu? Wah, itu tersiksa betul. Saya pernah mengalaminya. Dinginnya nggak sampai kira-kira 15 derajat Celcius lah. Itu pun saya mandi 3 hari sekali ya. 3 hari sekali mandi. Itu dia. Karena memang tidak ada keringat dan dingin sangat luar biasa. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Hadis riwayat Muslim ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat, qalu bala ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan bisa mengangkat derajat-derajat kalian? Para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Oke ya Rasulullah, sampaikan ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'alal makarih wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharis salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Apa yang menjadikan ini semua? Yang pertama adalah menyempurnakan wudu di waktu yang tidak menyenangkan. Menyempurnakan wudu di waktu yang tidak menyenangkan, termasuk adalah musim dingin. Nah, ini kadang-kadang kita agak kurang sempurna wudunya. Tapi saat musim dingin, saat musim hujan, di pagi hari kemudian kita tetap sempurna wudunya, itu disebut dengan isbaghul wudu. Maka ini yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat, menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat. Jadi menyempurnakan apa Pak? Menyempurnakan wudu pada saat musim dingin ya. Terus yang kedua apa? Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah ke masjid. Wa intidhari shalah ila shalah ba'da shalah, dan menunggu salat setelah waktu salat. Fadzalikumur ribat. Ini menunggu salat, menunggu waktu salat setelah salat ini apa maksudnya? Apakah kemudian kita nongkrong aja di masjid nih? Apakah itu pemaknaannya? Ya. Jadi termasuk Bapak Ibu yang meleburkan dosa dan mengangkat derajat adalah yang ketiganya apa? Menunggu waktu sholat setelah sholat. Menunggu waktu sholat setelah sholat. Apa ini yang dimaksud dengan kita nongkrong atau duduk di masjid di waktu maghrib menunggu isya? Boleh jadi iya, boleh jadi yang lain juga ya. Boleh jadi yang lain juga. Jadi penerjemahannya bagaimana? Bagaimana kita setelah sholat isya kemudian menunggu waktu subuh? Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, menunggu sholat setelah sholat itu tidak harus berada di dalam masjid. Praktek beberapa masyarakat contohnya setelah maghrib duduk menunggu isya, itu juga bisa disebut sebagai intidharu sholati ba'da sholah. Tapi bisa juga Bapak Ibu rahimakumullah, dari sholat subuh ke sholat zuhur itu bisa juga. Caranya bagaimana? Mengaplikasikannya bagaimana? Menunggu sholat setelah sholat subuh ini, menunggu sholat zuhur setelah sholat subuh ya. Yang pertama mempersiapkan diri, nanti saya akan sholat zuhur. Yang kedua bagaimana? Yang kedua adalah ketika atau sebelum sholat zuhur atau sebelum azan atau pas saat ia azan dia langsung pergi. Ini kan termasuk menunggu, mempersiapkan diri untuk sholat zuhur ya. Lawannya ini apa? Lawannya ini adalah ketika ada orang-orang yang nggak nunggu sholat zuhur atau nggak nunggu sholat. Contohnya bagaimana? Ketika dengar azan Allahu Akbar, cepat kali udah masuk waktu. Nah itu contoh orang nggak nunggu sholat gitu loh Pak ya. Orang tidak nunggu sholat ya. Nah, sering Pak ya, cepat kali udah masuk waktu asar nih Pak. Itu berarti kondisinya kita tidak sedang menunggu waktu sholat. Kalau kita nunggu waktu sholat itu Allah Akbar, oh iya nih yang itu yang kecil ini ya saya tunggu-tunggu dari tadi. Nah, jadi bisa. Jadi menunggu waktu sholat sebelum datang sholat selanjutnya itu tidak harus nunggunya di masjid. Tidak. Kita beraktivitas pun silakan saja semuanya lain sebagainya. Yang penting kita nanti pada saat azan, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Gitu ya. Tapi tidak mengatakan cepat kali waktu Pak, cepat kali waktu apa namanya, waktu asar nih, baru tadi, sekarang udah maghrib. Nah, ini contoh tidak dalam situasi dalam kondisi sedang tidak menunggu waktu sholat. Contohnya kayak tadi itu Pak ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian ada juga para sahabat nih ya, Rasulullah SAW juga mengatakan, atau para sahabat mengatakan apa? Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
Asyita'u ghanimatul abidin. Musim dingin itu adalah masa panennya orang-orang yang ahli ibadah. Masa panen orang-orang ahli ibadah. Apa maksudnya? Jadi kalau di musim dingin ini, kalau di Indonesia ini waktunya rata-rata saja. Kalaupun malamnya ya perubahannya tidak begitu. Cuman kalau di negara-negara lain contohnya ya, yang seperti pernah saya sampaikan dulu contohnya di negara-negara Arab, rata-rata kalau musim dingin itu pasti waktu siangnya sedikit, Pak. Kalau musim dingin waktu siang lebih sedikit daripada waktu malam. Tapi kalau musim panas waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malam. Nah, inilah yang kemudian disebutkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Musim dingin itu, ini bisa kita pahami dalam konteks itu. Musim dingin itu sebagai waktu panennya orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa? Ya. Kalau musim dingin, siangnya sedikit, enak untuk orang yang berpuasa. Nah, itu dia. Itu maksudnya panen orang beribadah tuh. Kalau malam, waktunya panjang. Untuk qiyamul lail pun waktunya menjadi panjang. Nah, itu disebutkan dengan asyita'u ghanimatul abidin ya. Musim dingin itu adalah masa panennya orang-orang yang ahli ibadah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa adab ya. Ada beberapa adab selanjutnya ini ketika kita mendapatkan hujan, ini ada doanya ya. Doanya apa? Doanya adalah Allahumma hawalaina la alaina. Ini agak panjang, cuman itu yang mudah untuk kita hafal. Allahumma hawalaina la alaina. Artinya apa? Ya Allah, turunkanlah hujan untuk sekitar kami. Jangan turunkan hujan untuk kami. Artinya jangan menjadi hujan ini sebagai petaka untuk kami. Jangan gara-gara hujan ini ya Allah kemudian rumah kami terbawa angin puting beliung. Ya Allah, jangan karena hujan ini kemudian di sekitar kami menjadi banjir dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Allahumma hawalaina la alaina. Nah, ini ketika ada hujan deras. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga namanya sunnah hujan-hujanan ya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah hujan-hujanan. Di dalam hadis riwayat Muslim ya, dari sahabat Anas berkata, kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kehujanan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyingkap bajunya hingga terguyur hujan. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu hadisu ahdi bi rabbih. Ya, ini baru saja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi air hujan itu Bapak Ibu rahimakumullah ya, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan hal yang murni 100% halal adalah air hujan. 100% halal. Pokoknya tidak ada keraguan sama sekali. Itu cuma satu, Pak. Apa? Air hujan. Ya. Oke, sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Kenapa dikatakan 100% halal? Karena kalau minuman ini contohnya, minuman ini airnya halal, cuman tempatnya ini masih ada memungkinkan bercampur dengan berbagai macam hal, yang halal atau yang tidak halal. Kalaupun halal, dapatnya dari mana dan lain sebagainya, ini masih ada ya. Jadi kadang contohnya buah yang tumbuh di tempat kita contohnya ya. Apakah halal 100%? Ya kalau halal secara syariat halal kalau itu milik kita. Kalau kita beli pupuknya halal juga. Ya, halal juga. Cuman kalau seumpamanya ditelisik apakah 100%? Nah juga. Contohnya kita membawa pupuk kandang. Pupuk kandang itu adalah kotoran dari hewan. Oke. Ini hewan itu makannya apa? Rumput. Rumputnya ini rumput siapa? Dan sebagainya. Jadi kalau dirunut, ini bisa jadi enggak 100% halal, tapi secara syariat selama kita beli, selama itu lain sebagainya itu halal. Tapi kalau air hujan Bapak Ibu rahimakumullah, itu 100% halal. Allah langsung yang turunkan kepada kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah,
ya, ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita hujan-hujanan itu menjadi penting. Itu. Kenapa? Itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah. Orang-orang soleh itu kalau hujan-hujanan ya jalan biasa saja, nggak usah lari. Kenapa? Yang turun itu, yang nempel ke kita itu rahmat gitu loh. Air hujan yang memang 100% halal, 1000% halal itu, nggak tercampur dengan upaya manusia dan lain sebagainya. Itu memang Allah langsung turunkan, nempel di baju apa semua dan sebagainya. Rasakan bahwa itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir ini ya, ada dua lagi, sebentar lagi. Yang pertama yang selanjutnya adalah dengan hujan ya, itu menjadi uzur untuk orang tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah ya. Jadi kalau ada turun hujan itu nggak sholat berjamaah nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang datang rukhsah, dan tidak sholat Jumat juga tidak apa-apa. Kenapa? Itu rukhsah ya. Jadi Allah berikan rukhsah, salah satunya adalah karena hujan. Jadi kalau ada hujan deras dan sebagainya, kita sholat di rumah juga tidak ada masalah. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kalau musim hujan yang sangat deras itu azannya dirubah sedikit ya, redaksi azan dirubah ya, seperti ini beberapa waktu lalu kita sampaikan juga hadis ini, atau kita praktekkan di Masjid Kampus Munawarah ketika saya menjadi ketua masjid. Jadi pada saat masjid sedang ditutup lockdown, azan tetap berkumandang, tapi azannya bagaimana? Azannya ditambahkan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah ya. Shollu fi buyutikum. Itu ditambahkan ya. Shollu fi buyutikum. Kalau dalam redaksi lain di riwayat lain sebutkan shollu fi rihalikum. Apa artinya? Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Salatlah kalian di tempat kerja kalian. Salatlah kalian di kendaraan-kendaraan kalian. Artinya apa? Azan tetap berkumandang, salat di tempat masing-masing. Ini Rasulullah SAW mengajarkan seperti demikian. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada muazin pada saat hujan, termasuk pada saat corona juga itu bisa kita lakukan. Kalau masjidnya ditutup, azan berkumandang, jangan orang datang ke masjid contohnya, maka tambahkan azan, tambahkan satu redaksi, shollu fi buyutikum. Shollu, sholatlah kalian semuanya, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Jadi perintah untuk sholat di rumah kalian. Apabila engkau mengucapkan, ini dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kepada muazin pada saat hujan, apabila engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka janganlah engkau ucapkan hayya 'alas shalah, tetapi ucapkan shollu fi buyutikum. Shollu fi buyutikum. Di dalam hadis ini ya, shollu fi buyutikum menjadi pengganti hayya 'alas shalah. Dan di dalam riwayat yang lainnya tetap hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ditambah shollu fi rihalikum. Sholatlah kalian semuanya di rumah-rumah kalian. Bagi yang mau sholat di masjid silahkan, bagi yang di rumah silahkan. Nah itu, jadi salah satu ini yang ilmu pengetahuan baru untuk muazin. Jadi ditambahkan saja, nggak apa-apa, karena hadisnya sahih. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang terakhir. Jadi salah satu sebab kita bisa menjamak sholat itu adalah saat turun hujan. Nah itu dia. Jadi kalau di rumah ini Pak ya, kalau maghrib itu hujan, anak saya senang. Kenapa? Sholatnya pasti dijamak. Karena saya selalu menjamak kalau maghrib hujan ya, saya selalu menjamak maghrib dan isya. Ya, anak saya senang gitu. Salat sekali pukul saja. Kenapa demikian? Karena memang hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW menjamak salat zuhur dan asar, begitu juga maghrib dan isya di Madinah ya. Ini apa? Bukan dalam keadaan takut maupun hujan. Jadi kadang ini dalam hadis ini disebutkan begini. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, menjamak sholat bukan mengkosor Pak ya, ini katanya
Kalau mengqashar itu ada syaratnya, musafir, ada sebagainya. Tapi kalau menjamak ini itu ndak ada alasan pun bisa. Ya, cuma jangan semuanya itu. Kadang-kadang aja, karena memang Rasul melakukan itu gitu loh. Ya, jangan tabu pula. Ya. Wah, ini nggak ada alasan, nggak ada apa. Ini kok Pak RW kok menjamak sholat zuhur sama sholat asar ini? Boleh enggak? Boleh. Ini bisa kita gunakan contohnya di dalam kondisi-kondisi tertentu menyelesaikan permasalahan menjamak. Contoh bagaimana? Contoh, ini contoh ya. Ini jangan, kadang kita jangan saklek-saklek pula, karena ada solusinya di dalam Islam. Ini contoh. Kalau seumpamanya ada hajatan, ini maksudnya, ini ada solusinya loh Pak. Ini ada hajatan. Ya. Ini salah satu solusi, ini jangan sampai salah paham Pak. Ini solusi ya. Solusi. Ini dibolehkan gitu. Makanya kalau ada orang yang mengambil pilihan ini jangan disalahkan, karena ada solusinya. Rasul melakukan itu. Mau apa lagi, kita contoh siapa? Jadi contohnya ini solusinya. Sekali lagi jadi bentur-benturkan Pak ya. Ini kalau salah kaji ini nanti dibentur-benturkan pula. Saya menyampaikan hadis ini. Contohnya adalah pada saat hajatan ya, merias anak, ya kan? Anak putri kita apa semua lain sebagainya. Waktu siang. Itu bisa sholatnya nanti dijamak. Tapi harus di pada waktunya. Kalau mau jamaknya di awal, itu tetap harus pada sudah masuk waktu sholat zuhur. Tapi kalau meriasnya contohnya di jam 10, ya kan? Wah ini kan ibu-ibu bapak, gimana yang merias ini apa semua dan sebagainya. Nanti waktu sholat zuhur harus di apa semua. Kalau mau mengambil kan, kalau mau menggunakan pilihan menjamak di waktu asar, yang penting masih ada waktu asar, ada pilihan. Oh ya. Nah. Jadi kita Bapak Ibu rahimakumullah, yang penting jangan ada waktunya. Waktunya apa? Waktu paket jamak itu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan sampai asar maghrib, itu bukan, itu salah itu. Nggak boleh. Ya. Jadi menjamak itu fleksibel. Kalau menjamak fleksibel. Contohnya ya, saya contohnya dalam perjalanan di Pekanbaru macet. Berhenti. Ya sudah, saya jamak aja di waktu isya. Yang penting jangan dikosor. Menjamak itu diperbolehkan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis ini disebutkan. Ini bisa kita dilihat di fikih sunnah. Ya. Hadisnya sangat banyak tentang hal itu. Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW sholat zuhur dan asar, begitu juga maghrib dan isya di Madinah, bukan dalam kondisi takut dan bukan dalam kondisi sedang hujan. Artinya fleksibel. Kalau mau mengambil, sekali lagi Pak ya, kalau mau mengambil yang azimah silahkan. Azimah itu yang detail tadi itu. Zuhur, asar dalam kondisi tertentu. Kalau mau mengambil contohnya, nah ini saya mau ke Bangkinang nih, apa semuanya dan sebagainya. Ya. Bisa saja dijamak. Atau mau ke Rohul apa semua dan sebagainya, bisa saja. Ya. Kalau seumpamanya musafir, itu bisa dikosor. Kalau enggak musafir jangan dikosor. Dijamak boleh, ya. Nah, di sini maksudnya adalah Rasul pernah menjamak tanpa sebab, bukan karena takut, bukan karena hujan. Berarti karena takut bisa dijamak, karena hujan juga biasanya dijamak. Nah, ini kita fokusnya di hujan ini. Jadi, Bapak Ibu rahimakumullah, karena sebab hujan, ya, karena sebab hujan ini bisa menjadi alasan orang untuk menjamak
sholat. Hal ini menandakan bahwa jamak ketika hujan adalah ma'ruf atau dikenal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan Rasul pernah menjamak sholat maghrib dan isya pada saat turun hujan lebat pada waktu maghrib. Apa pada waktu maghrib aja? Waktu-waktu yang lainnya juga tidak ada masalah. Ya. Jadi ini ada pilihan-pilihan yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa etika dan hal-hal yang bisa kita lakukan pada musim hujan ini. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktunya sudah habis.